Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai translasi, di mana materinya mencakup yang pertama yaitu pengertian translasi, yang kedua yaitu translasi sebagai suatu isometri, yang ketiga yaitu persamaan translasi, yang keempat yaitu komposisi translasi, dan yang kelima yaitu sifat-sifat translasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Senia dengan NPM 1921511045. Saya Neng Ali Nuratul Ma'ruf dengan NPM 192151061. Perkenalkan, saya Vito Oktavina Abdillah dengan NPM 192151041. Perkenalkan, nama saya Alia Novila dengan NPM 192151046. Oke, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian translasi. Nah, menurut teorema 4.1, misalkan nih diberikan dua buah garis G dan H yang sejajar dan dua titik A dan B, maka A double aksen sama dengan B double aksen. Dengan A double aksen sama dengan mu H bundaran mu G A, dan untuk B double aksen sama dengan mu H bundaran mu G B. Nah, untuk buktinya misalkan untuk A aksen nih sama dengan mu G A, kemudian untuk A double aksen sama dengan mu H A aksen, maka A double aksen sama dengan mu H bundaran mu G A, dan untuk B aksen mu G B, dan untuk B double aksen sama dengan mu H dikali dengan B aksen. Nah, akibatnya yaitu yang pertama A double aksen tegak lurus dengan G, kemudian untuk A double aksen tegak lurus dengan H, dan untuk B double aksen tegak lurus dengan G, serta B double aksen tegak lurus dengan H. Kemudian yang kedua yaitu A double aksen akan sejajar dengan B double aksen. Untuk yang ketiga yaitu AB sama dengan AB double aksen, sebab mu H bundaran mu G masing-masing merupakan suatu isometri. Dan yang keempat yaitu sudut ABA aksen kongruen dengan sudut B double aksen A double aksen B, dan merupakan sudut lancip atau yang disebut juga dengan sudut dalam berseberangan. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa simak di gambar 4.1. Selanjutnya, teman-teman bisa menyimak di gambar 4.2 nih. Nah, untuk suatu relasi translasi dinamakan suatu translasi apabila ada ruas garis berarah AB sehingga titik P pada bidang V, translasi ABP sama dengan P aksen dan PP aksen sama dengan AB. Translasi seperti itu kita tulis dengan notasi translasi AB. Nah, untuk contoh 4.1 nih diberikan 3 titik A, B, dan P yang tak kolinear. Kemudian lukislah titik P aksen sehingga translasi ABP sama dengan P aksen. Kemudian titik PP double aksen sehingga translasi AB P double aksen sama dengan P. Nah, untuk penyelesaiannya, karena translasi ABP sama dengan P aksen, maka PP aksen sama dengan AB, atau AB sama dengan PP aksen. Karena P sama dengan translasi AB, P double aksen, maka P double aksen P sama dengan AB, atau AB sama dengan P double aksen P. Oke, untuk selanjutnya yaitu translasi sebagai suatu isometri. Nah, menurut teorema 4.2 nih, AB sama dengan CD jika dan hanya jika translasi AB sama dengan translasi CD. Nah, buktinya untuk makna dari teorema 4.2 ini adalah yang pertama yaitu AB sama dengan CD, maka translasi AB sama dengan translasi CD. Misalkan nih kita ambil sembarang X pada bidang V, kemudian tunjukkan translasi ABX sama dengan translasi CDX. Misalkan untuk X1 sama dengan translasi ABX dan untuk X2 sama dengan translasi CDX. Sehingga untuk XX1 sama dengan AB, untuk XX2 sama dengan CD, tetapi AB sama dengan CD atau CD sama dengan AB, maka XX2 sama dengan AB. Hal ini berarti translasi ABX sama dengan X2, padahal X2 sama dengan translasi CDX. Dengan demikian, translasi ABX sama dengan translasi CDX,
untuk semua X elemen V. Nah, untuk yang kedua nih, untuk translasi AB sama dengan translasi CD, maka AB sama dengan CD. Misalkan kita ambil sembarang Y pada bidang V. Misalkan untuk translasi ABY sama dengan Y1, maka translasi CDY sama dengan Y1. Akibatnya untuk YY1 sama dengan AB atau AB sama dengan YY1. Untuk YY1 sama dengan C, sehingga bisa kita simpulkan bahwa AB sama dengan CD. Nah, kemudian teorema 4.3. Teorema ini mengatakan bahwa jika garis G sejajar dengan garis H, kemudian ruas garis CD tegak lurus terhadap garis G, dan C merupakan elemen dari garis G, dan titik D merupakan elemen dari garis H, kemudian panjang AB sama dengan 2 kali panjang CD, maka translasi dari AB sama dengan mu H komposisi mu G. Nah, untuk membuktikannya, kita ambil sembarang titik P yang merupakan elemen dari V atau bidang Euclid, kemudian P aksennya sama dengan translasi P, dan P 2 kali aksennya sama dengan mu H komposisi mu G dari P. Nah, untuk itu kita bisa membuktikan bahwa P aksen sama dengan P 2 kali aksen. Nah, untuk membuktikan itu kita lihat tadi pemisalan yang pertama merupakan P aksen sama dengan translasi P, maka panjang P aksen sama dengan panjang AB. Nah, karena tadi di teorema dikatakan bahwa panjang AB ini sama dengan 2 kali panjang CD, maka panjang P aksen ini akan sama dengan panjang CD, seperti itu. Kemudian kita misalkan lagi C 2 kali aksen. Nah, C 2 kali aksen ini sama dengan mu H komposisi mu G dari C. Karena dalam teorema tadi dikatakan bahwa C ini merupakan elemen dari G, maka C 2 kali aksen ini sama dengan 2 kali CD. Nah, seperti itu. Jika dilihat dari gambar, panjang garis C 2 kali aksen ini akan sama dengan panjang P 2 kali aksen. Nah, oleh sebab itu, panjang P 2 kali aksen ini akan sama dengan panjang 2 kali garis CD, seperti itu. Kemudian karena pembuktian pertama tadi mengatakan bahwa P aksen sama dengan 2 kali panjang CD, kemudian pembuktian yang kedua menyebutkan bahwa P 2 kali aksen sama dengan panjang 2 kali CD, maka kita bisa simpulkan bahwa panjang P aksen sama dengan panjang P aksen 2 kali. Nah, akibatnya P aksen sama dengan P 2 kali aksen, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa translasi P sama dengan mu H komposisi mu G dari P untuk setiap P yang termasuk elemen dari Pi, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada teorema akibat. Teorema akibat ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, setiap translasi gamma AB dapat ditulis sebagai komposisi 2 refleksi pada garis yang tegak lurus pada AB dan berjarak setengah AB. Kemudian yang kedua, jika AB sebuah garis dan M merupakan titik tengah dari AB, sedangkan G, H, dan M masing-masing merupakan garis tegak lurus di titik A, M, dan B pada AB, maka gamma AB sama dengan mu H bundaran mu G sama dengan juga mu N bundaran mu H. Nah, kemudian yang ketiga, translasi sebagai suatu isometri. Nah, untuk membuktikannya kita bisa melihat gambar 4.4 di samping. Nah, dari gambar 4.4 di samping kita bisa mengatakan bahwa garis G ini sejajar dengan garis H. Nah, kemudian ruas garis AM ini tegak lurus terhadap garis G. Kemudian titik A ini merupakan elemen dari garis G dan titik M ini merupakan elemen dari garis H. Kemudian panjang AB ini 2 kali dari panjang AM. Maka bisa kita gunakan
teorema 4.3 yang telah dibahas sebelumnya, bahwa gamma dari AB sama dengan mu G bundaran mu H, seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa translasi AB sama dengan mu H komposisi mu G, seperti itu. Kemudian kemudian yang selanjutnya, garis H sejajar dengan garis N, kemudian MB ini merupakan tegak lurus terhadap H, kemudian titik M merupakan elemen dari garis H, dan B ini merupakan elemen garis N, kemudian panjang AB ini sama dengan 2 kali panjang MB, maka bisa dibuktikan juga dengan teorema 4.3 tadi yang mengatakan bahwa translasi AB sama dengan mu N komposisi mu H, seperti itu. Nah, kemudian bukti selanjutnya, tadi di teorema akibat pertama dikatakan bahwa suatu translasi bisa dikatakan sebagai komposisi dua refleksi. Nah, dalam refleksi ini merupakan sebuah isometri. Begitupun dengan komposisi dua refleksi. Komposisi dua refleksi juga merupakan suatu isometri, sehingga bisa disimpulkan bahwa translasi ini merupakan suatu isometri. Nah, untuk selanjutnya teorema 4.4. Teorema ini mengatakan bahwa jika gamma AB merupakan sebuah translasi, maka balikan dari translasi AB ini sama dengan gamma BA. Nah, untuk membuktikannya, kita lihat di teorema akibat yang poin kedua. Nah, poin kedua ini menyebutkan bahwa gamma AB sama dengan mu H, komposisi mu G sama dengan juga mu N, bundaran atau komposisi mu H, seperti itu. Nah, maka kita harus mencari gamma dari BA. Nah, kita lihat juga dari gambar 4.4 tadi. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa panjang BA sama dengan 2 kali panjang BM, sama dengan juga dengan 2 kali panjang AM. Nah, kita bisa membuktikannya juga melalui teorema 4.3 yang sebelumnya dipelajari, sehingga diperoleh bahwa gamma BA sama dengan mu G komposisi mu H sama dengan juga mu H komposisi mu N, seperti itu. Sehingga balikan dari gamma AB sama dengan balikan dari mu H komposisi mu G, seperti itu. Nah, kita operasikan sehingga balikan dari mu G dikomposisikan dengan balikan mu H sama dengan mu G sama dengan mu H. Dari teorema 4.3 kita dapatkan tadi gamma BA sama dengan mu G komposisi mu H. Kemudian balikan dari gamma AB juga sama dengan mu G bundaran atau komposisi mu H, sehingga dapat dikatakan bahwa balikan gamma AB sama dengan gamma BA, seperti itu. Saya akan menjelaskan persamaan translasi. Di sini kita akan mempelajari dua macam translasi, yaitu translasi dengan ruas garis berarah titik awal di pusat sumbu dan translasi dengan ruas garis berarah titik awal di suatu titik sembarang. Nah, kedua hal tersebut dapat kita pelajari melalui teorema berikut ini. Yang pertama, teorema 4.5. Apabila gamma OA dengan titik O 0,0 dan titik A, B, dan T merupakan sebuah transformasi yang ditetapkan untuk semua titik P, X, Y elemen V dengan rumus TP sama dengan X tambah A, Y tambah B, maka T sama dengan gamma OA. Buktinya, misalkan P aksen sama dengan gamma OAP, maka P aksen sama dengan OA.
Jika P aksen, X P aksen, Y P aksen, maka diperoleh hubungan X P aksen kurangi X sama dengan A kurangi 0. Dan Y P aksen kurangi Y sama dengan B dikurangi 0. Dengan demikian, X P aksen sama dengan X ditambah A dan Y P aksen sama dengan Y ditambah B. Akibatnya, P aksen X tambah A dikurangi Y tambah B. Karena TP sama dengan X tambah A, Y tambah B untuk setiap P, X, Y elemen V, maka TP sama dengan P aksen sama dengan gamma OAP untuk setiap elemen V. Jadi, T sama dengan gamma OA. Selanjutnya yaitu ke teorema 4.6. Jika titik A, B, dan titik B, C, D, dan P, X, Y, maka gamma ABP sama dengan C dikurangi A ditambah X, D dikurangi B ditambah Y. Buktinya, misalkan O aksen sama dengan gamma ABO, maka OO aksen sama dengan AB. Misalkan O aksen X0, Y0. Berdasarkan pengetahuan mengenai ruas garis berarah, maka didapat X0 dikurangi 0 sama dengan C dikurangi A, dan Y0 dikurangi 0 sama dengan D dikurangi B. Maka kita dapatkan bahwa X0 sama dengan C dikurangi A dan Y0 sama dengan D dikurangi B. Sehingga kita dapat O aksen sama dengan C kurangi A, D kurangi B. Karena OO aksen sama dengan AB, maka gamma OO aksen sama dengan gamma AB. Dengan O aksen C dikurangi A, D kurangi B. Sehingga berdasarkan teorema 4.5, kita didapatkan gamma AB P, maka gamma OO aksen P sama dengan C dikurangi A ditambah X, D dikurangi B ditambah Y. Selanjutnya yaitu ke ketertutupan translasi. Yang pertama kita ke komposisi translasi. Berdasarkan teorema 4.7, jika gamma AB suatu translasi dan C, D titik-titik sehingga AB sama dengan 2CD, maka gamma AB sama dengan sigma D bundaran sigma C. Buktinya, misalkan G sama dengan CD, K tegak lurus dengan G melalui C, M tegak lurus G melalui D, maka CD ruas garis berarah dari K ke M. Kita lihat pada gambar bahwa garis K tegak lurus dengan G melalui titik C. Kemudian garis M juga tegak lurus dengan garis G melalui titik D. Karena garis AB 2 kali dari garis CD, maka berdasarkan teorema 4.3 kita dapatkan bahwa gamma AB sama dengan mu M bundaran mu K. Gamma AB sama dengan mu M bundaran epsilon bundaran mu K, dengan epsilon adalah transformasi identitas. Dan gamma AB sama dengan mu M bundaran mu G bundaran mu G bundaran mu K, bahwa mu G bundaran mu G merupakan epsilon. Kemudian gamma AB sama dengan mu M bundaran mu G bundaran mu G bundaran mu K. Di sini kita menggunakan sifat asosiatif. Kemudian kita dapatkan bahwa gamma AB sama dengan sigma D bundaran sigma C, dengan syarat bahwa M tegak lurus dengan G dan K tegak lurus dengan G. Nah, selanjutnya yaitu ada teorema 4.8. Komposisi translasi adalah translasi atau disebut juga teorema ketertutupan translasi. Bukti dari teorema 4.8 yaitu ambil dua translasi gamma AB dan gamma BF. Berdasarkan teori 4.7 diperoleh gamma AB sama dengan sigma C bundaran sigma D dengan AB sama dengan 2DC. Kemudian gamma BF sama dengan sigma D bundaran sigma Q dengan BF sama dengan 2QD. Dengan demikian,
gamma AB bundaran gamma BF sama dengan sigma C bundaran sigma D bundaran sigma D bundaran sigma Q sama dengan sigma C bundaran sigma D bundaran sigma D bundaran sigma Q sama dengan sigma C bundaran epsilon bundaran sigma Q sama dengan sigma C bundaran sigma Q. Nah, dari teorema 4.7 diketahui bahwa sigma C bundaran sigma Q merupakan suatu translasi. Jadi, gamma AB bundaran gamma BF disebut suatu translasi. Kemudian ada sifat-sifat translasi. Dalam sifat-sifat translasi ada beberapa teorema. Yang pertama yaitu teorema 4.9, yaitu komposisi suatu translasi dengan putaran merupakan setengah putaran. Nah, bukti dari teorema tersebut yaitu ambil gamma AB suatu translasi dan C titik sebarang, misalkan E suatu titik, sehingga CE sama dengan AB dengan E tunggal. Kemudian misalkan D merupakan titik tengah dari CE, maka CE sama dengan 2CD. Karena CE sama dengan AB dan CE sama dengan 2CD, maka AB sama dengan 2CD. Nah, berdasarkan teorema 4.7 didapat bahwa gamma AB sama dengan sigma D bundaran sigma C. Kemudian pandang sebarang. Gamma AB bundaran sigma C sama dengan sigma D bundaran sigma C bundaran sigma C. Nah, sama dengan sigma D bundaran sigma C bundaran sigma C. Nah, sigma C bundaran sigma C bisa jadi epsilon, maka akan menjadi sigma D bundaran epsilon dan hasilnya sama dengan sigma D. Nah, dengan cara serupa kita juga bisa mendapatkan sigma D bundaran gamma AB sama dengan sigma C. Selanjutnya yaitu ada teorema akibat, yaitu jika sigma A, sigma B, dan sigma C masing-masing setengah putaran, maka sigma C bundaran sigma B bundaran sigma A sama dengan sigma D, dengan D suatu titik, sehingga AD sama dengan BC. Nah, bukti dari teorema akibat tersebut yaitu karena sigma C bundaran sigma B sama dengan gamma 2BC, maka sigma C bundaran sigma B bundaran sigma A sama dengan gamma 2BC bundaran sigma A. Misalkan gamma 2BC bundaran sigma A sama dengan sigma X, maka 2BC sama dengan 2AX atau BC sama dengan AX. Jadi sigma C bundaran sigma B bundaran sigma A sama dengan sigma D, dengan D suatu titik, sehingga BC sama dengan AD. Kemudian ada teorema 4.10. Jika gamma AB dan gamma BC masing-masing suatu translasi, maka gamma AB bundaran gamma BC sama dengan gamma AC. Bukti dari teorema 4.10 tersebut yaitu berdasarkan teorema 4.7 didapatkan gamma AB sama dengan sigma D bundaran sigma E, dengan AB sama dengan 2ED. Kemudian kemudian gamma BC sama dengan sigma C bundaran sigma D, dengan BC sama dengan 2DC. Jadi, gamma BC bundaran gamma AB sama dengan gamma sigma C bundaran sigma D bundaran sigma D bundaran sigma E sama dengan sigma C bundaran sigma D bundaran sigma D bundaran sigma E, maka
Kan tadi sudah sigma D, bundaran sigma D itu menjadi epsilon, maka akan menjadi sigma C bundaran epsilon bundaran sigma E sama dengan sigma C bundaran sigma E. Karena AB sama dengan 2ED dan BC sama dengan 2DC, maka AC sama dengan 2EC. Jadi, gamma AC sama dengan sigma C bundaran sigma E, sehingga gamma BC bundaran gamma AB sama dengan sigma C bundaran sigma D, sama dengan gamma AC.